Bismillahirrahmanirrahim. Turun dari kendaraan. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Artinya, aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk yang diciptakan. Doa kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka khairal mulizi wa khairal mahrazi. Bismillahi walazna wa bismillahi horozna wa alallahi tawakalna. Ya Allah, aku mohon kebaikan tempat yang aku masuki dan kebaikan yang aku tinggalkan. Dengan nama Allah aku masuk dan dengan nama Allah aku keluar, dan hanya kepada Allah aku diri. Siswa-siswi SD Cahaya Fikri. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil Qur'ani imama. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Dengan nama Allah aku maha pengasih lagi maha penyayang. Aku bersaksi bahwa Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Aku rela bertuhan Allah. Aku rela beragama Islam. Aku rela bernabi Muhammad, dan aku rela berkitab suci Al-Quran. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan kecerdasanku. Ya Allah, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Amin ya rabbal alamin. Ya, bagaimana kabar anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Yes, Allah Akbar. Ya, kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, dan memangnya begitu. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Oke, sip. Teman-teman boleh menutup mic-nya ya, karena Ustazah akan mengabsen dulu. Oke, terima kasih. Yang mengangkat tangan, tolong tangannya diturunkan dulu, dimatikan dulu ya, biar nanti di layar Ustazah tidak terlihat sedang mengangkat tangan. Oke, peraturannya ketika kita sedang belajar, ini chatnya Ustazah matikan, jadi teman-teman tidak bisa chat ya. Nanti Ustazah akan nyalakan bila kegiatannya diperbolehkan untuk ngechat. Jadi ini lagi dimatikan. Terus yang kedua, teman-teman kalau mau ada pertanyaan, boleh memijit tangan tombol yang ada di layarnya, ada tangan. Nah, gambar tangan itu boleh dipijit ketika teman-teman sedang mau bertanya. Tapi bila tidak ada pertanyaan atau tidak bertanya, teman-teman tidak boleh memijit tangannya. Boleh sekarang Ustazah izinkan teman-teman memijit. Coba pengen cek, mungkin ada teman kita yang baru masuk. Penasaran ini kok ada tombol tangan ya, boleh coba dipijit ya. Boleh dicoba dipijit. Nah, itu dipijit ada ya di depannya. Itu tangannya tuh terlihat di layar teman-teman ada. Jadi itu menandakan teman-teman ada yang bertanya. Jadi
ketika misalnya ada yang mau bertanya, boleh ditekan tombol tangannya. Kalau tidak bertanya, jangan ditekan ya. Gitu. Ketika Ustazah menjelaskan, tidak ada yang memotong pembicaraan ya. Nanti boleh mengangkat tangannya. Nanti Ustazah akan lihat tangannya. Dan mengangkat tangan ini bisa nanti Ustazah buat antrian. Jadi nanti ada antriannya. Kalau misalnya mau bertanya siapa dulu yang mau bertanya, nanti bisa terlihat. Oke, sekarang boleh dimatikan. Tombol tangannya boleh dimatikan. Oke, terima kasih. Oke. Kakak, siapa yang belum matikan nih? Oke. Saja mulai mengabsen dari Kakak Abizar yang sudah hadir ya, yang sudah hadir. Kakak Abizar, Kakak Aisyah, Kakak Auzai, Kakak Kila, Kakak Aira, Kakak Calia, Kakak Gibran, Kakak Hana, Kakak Isan, Kakak Wildan, Kakak Kanza, Kakak Ezi, Kakak Arka, Kakak Kofan, Kakak Naila, Kakak Naisha, Kakak Raisya, Kakak Hafiz, Kakak Zahi, Kakak Fira. Ada yang belum Ustazah sebutkan? Udah semua ya? Oke. Ini yang masih mengangkat tangan itu kakak siapa ya? Ustazah cek. Kakak Raisa kayaknya. Kakak Raisa belum dimatikan. Hah? Oke, tangannya dimatikan ya. Oke. Kita akan mulai pembelajaran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dimulai dari sekarang kita masuk ke subtema 3. Subtema 3 itu kita akan belajar tentang lingkungan sekolah dan tempat tinggal. Bermain di lingkungan sekolah dan tempat wisata. Kemarin di rumah, sekarang masuk ke di sekolah dan tempat wisata. Nah, teman-teman boleh dibuka halaman 79. Yang masih kameranya tertutup, silakan dibuka ya, teman-teman. Kenapa sih harus dibuka? Karena dibuka itu, Ustazah bisa melihat teman-teman lagi apa, sedang fokus atau tidak. Karena kamera mati ya, halaman 76. Kamera mati itu Ustazah tidak bisa melihat temannya sedang belajar atau sedang tidur atau sedang makan. Nah, gitu ya. Jadi yang membuka kamera ada poin penilaiannya ya, penilaian bintang ya, karena sudah konsentrasi melihat ke kameranya. Oke, halaman 79 Kakak. Oke, Ustazah akan bernyanyi dulu ya. Kita akan nyanyi. 76. 76. Tadi Ustazah bilang Iya, 79. 79. 76 Kak, maaf ya, 76. Oke. Oke, 76 ini lagunya ada di halaman 76. Nah, sebelum ke halaman 76, Ustazah mau izin berbagi materi dulu ya. Teman-teman bisa menyimak ke layarnya ya. Kita akan belajar tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 3, bermain di lingkungan sekolah dan tempat wisata. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, kita akan belajar mengenal nama-nama tempat wisata, menggunakan penggunaan huruf kapital, lalu mengenal nama-nama suku. Nah, sebelum kita memulai, yuk kita bernyanyi dulu. Nah, ini ada di halaman 76. Boleh dilihat halaman 76, boleh juga lihat layarnya Ustazah. Lagunya Ampar-Ampar Pisang, nadanya Ampar-Ampar Pisang. Ustazah mulai, teman-teman boleh nyanyi, tapi mic-nya tetap dimatikan ya.
Ini mulai 1, 2, 3. Tanah Lot di Bali, Raja Ampat Papua Barat, Taman Nasional Komodo Nusa Tenggara Timur, Candi Borobudur di Jawa Tengah, Danau Toba di Sumatera, Derawan di Kalimantan, Gunung Bromo di Jawa Timur, TMII ada di Jakarta, Planetarium Bosca di Jawa Barat, Taman Laut Bunaken di Sulawesi Utara. Itulah dia nama tempat wisata. Alhamdulillah, kini ku sudah hafal nama tempat wisata yang ada di Indonesia. Ustazah, halaman berapa? Halaman 76. Boleh dibuka di halaman 76, boleh lihat layar Ustazah ya. Ustazah ulang lagi ya. Siap menyanyi, boleh. Siap nyanyi di rumah masing-masing. Ustazah, Iya, Kakak. sinyalnya anu Oh terus, iya. jadi keluar terus. Oh iya, nggak apa-apa ya. Tadi juga Ustazah lihat ada beberapa yang masuk keluar, nggak apa-apa. Mungkin karena hujan kali ya, teman-teman ya. Oke, siap. Ustazah mau nyanyi lagi ya. Teman-teman boleh nyanyi, tapi mic-nya dimatikan. 1, 2, 3. Tanah Lot di Bali, Raja Ampat Papua Barat, Taman Nasional Komodo Nusa Tenggara Timur, Candi Borobudur di Jawa Tengah, Danau Toba di Sumatera, Derawan di Kalimantan, Gunung Bromo di Jawa Timur, TMII ada di Jakarta, Planetarium Bosca di Jawa Barat, Taman Laut Bunaken di Sulawesi Utara. Itulah dia nama tempat wisata. Alhamdulillah, kini ku sudah hafal nama tempat wisata yang ada di Indonesia. Gitu ya. Jadi ini ada beberapa yang Ustazah masukkan ke lagu. Sisanya masih banyak lagi. Jadi kalau Ustazah tanya nanti ya, Tanah Lot dia ada di Bali. Raja Ampat ada di Papua Barat. Terus Derawan ada di Kalimantan. Jadi kalau nanti ada pertanyaan itu teman-teman bisa menghafal melalui lagu ini. Mungkin di sini ada yang sudah pernah berwisata ke Candi Borobudur, ada yang sudah pernah ke Taman Mini Indonesia yang ada di Jakarta. Terus ada juga mungkin yang sudah ke Danau Toba, ada yang pernah ke Derawan atau sama sekali belum pernah. Kalau sama sekali belum pernah, mudah-mudahan kita nanti dimudahkan Allah untuk pergi ke tempat wisata ya. Oke, selanjutnya ini kita akan belajar tentang huruf-huruf kapital. Nah, di bahasa Indonesia ini, kemarin teman-teman sudah belajar huruf kapital. Huruf kapital kemarin yang digunakan adalah di depan. Di depan, lalu diakhiri dengan titik. Nah, ternyata sekarang kita akan belajar ada 6 huruf kapital yang digunakan. Jadi kalau kemarin kita masih belajar paling depan, begitu mau menulis, paling pertama itu tulisannya harus huruf kapital. Nah, sekarang kita akan bertambah lagi. Selain yang di kalimat depan, ternyata ada beberapa. Oke, Ustazah akan nyanyi ya. Ini di halaman 77. Oke, di halaman 77. Siap ya, ini nadanya bungo jempa Aceh. Bungo jempa. Nah, seperti itu ya nadanya. Siap? 1, 2, 3. Huruf-huruf kapital itu ada 6. Awal kalimat nama orang, nama tempat, nama hari, nama bulan, nama suku, ditulis besar. Nama hari, nama bulan, nama suku, ditulis besar. Jadi apa saja yang harus ditulis huruf besar? Awal kalimat, nama orang, nama tempat, nama hari, nama bulan, itu semua harus huruf kapital. Baik dia ada di depan, di tengah, atau di belakang, tetap huruf kapital. Ya.
Oh, jadi Ustazah bisa ya huruf kapital itu tidak harus di awal kalimat saja. Bisa. Contoh misalnya ada yang di tengah-tengah. Tiba-tiba ada di tengah, belum tanda titik udah ada di tengah huruf kapital. Ada yang di akhir. Dan ada satu lagi, huruf kapital digunakan setelah tanda titik. Kalau kita sudah menulis, tiba-tiba diberikan tanda titik, nah berarti langsung huruf kapital. Huruf kapital itu huruf yang besar itu ya. Gitu. Jadi awal kalimat, nama orang, nama tempat, nama hari, nama bulan, nama suku, hurufnya kapital. Awal kalimat, nama orang, nama tempat, nama hari, nama bulan, nama suku, tulisannya kapital. Nah, kita masuk ke sini. Nah, apa sih itu huruf kapital? Nah, teman-teman di Calistung sudah tahu ya, huruf kapital dan huruf kecil. Huruf kapital itu yang besar-besar, seperti huruf A. Apa itu A? A di sini ini huruf kapital, ya. Huruf kapital itu disebut juga huruf besar, ya, huruf besar. Nah, huruf kapital merupakan huruf yang berukurannya dan berbentuk khusus, lebih besar dari huruf biasa. Huruf biasa yang kecil-kecil ini yang Ustazah tulis ini kecil-kecil, itu huruf biasa. Huruf kapitalnya huruf H, huruf A. Nah, seperti di sini. Oke, di sini ini kapital, A kapital. Baru ini huruf H ini kapital. Lalu setelah angka titik ini teman-teman huruf kapital. Jadi huruf kapital itu nama orang, nama tempat, awal kalimat, nama hari, nama bulan hurufnya kapital. Lalu diakhiri dengan titik. Oke, Kakak Kovan, ada yang mau ditanyakan? Boleh? Oh, belum. Oke ya, jadi teman-teman huruf kapital itu di mana saja? Tadi awal kalimat, nama orang, nama tempat, nama hari, nama bulan, dan setelah tanda titik. Kalau sudah titik, hurufnya kapital. Jadi ini huruf kapital, huruf A, huruf H, setelah titik. Itu ya, teman-teman. Saja matikan dulu. Oke. Selanjutnya, ini kita masuk ke kapan kita menggunakan huruf kapital. Kapan? Yang pertama itu di awal sebuah kalimat. Di awal sebuah kalimat. Jadi kita menulis huruf kapital di awal sebuah kalimat. Si tanda ini aja. Nah, ini huruf U. Uwais, huruf Ada. S. Ya, Kakak? Loh, Ada yang ditanyakan? adakah huruf kapital yang sama dengan huruf kecil? Tidak ada. Huruf kapital dia sendiri, huruf kecil sendiri. Yang sama itu mungkin huruf K. K Tapi itu W, ya, iya benar. Huruf ukurannya berarti yang sama ukurannya ya, Mas. Apa yang sama bentuknya tapi beda ukuran. Iya. Huruf K, K oh, itu mirip tapi tidak sama karena huruf K itu ada ukurannya besar, ada ukuran kecil. Huruf W ada ukuran besar, ukuran kecil. Kalau W besar berarti kapital. Kalau W kecil berarti W biasa. Huruf W itu sama, sama bentuknya sama tapi ukurannya berbeda. Gitu ya. Kalau K juga K kecil itu dia lebih kecil ukuran. Di bedanya di ukuran. Ya benar Kakak Kovan ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau yang ini di awal kalimat itu seperti ini di layar ada huruf U. Kenapa Ustazah kasih warna merah? Karena untuk memudahkan Ustazah menjelaskan teman-teman kalau ini huruf U. U ini kapital. Ini di awal kalimat. Begitu teman-teman menulis pertama harus kapital, hurufnya besar. Lalu jangan lupa diakhiri dengan titik. Oke. Nah, Nah, seperti ini ya. Jadi huruf U dan diakhiri dengan titik. Uwais, selain huruf U, Uwais itu nama orang. Dia itu hurufnya harus kapital dan awal kalimat. Tuh, dan selanjutnya adalah huruf pertama pada nama orang. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, pada saat libur sekolah, huruf P-nya kapital. Lalu di sini ada Fatimah dan Cahaya. Kok Fatimahnya huruf kapital dan Cahayanya huruf kapital? Usahanya kasih tanda ini. Nah, ini adalah karena dia nama orang. Nama orang harus kapital. Lalu selanjutnya adalah eh, huruf pertama nama tempat. Misalnya hari libur, Uwais. Uwais itu berarti nama orang, hurufnya besar. Pergi ke Bandung. Bandung itu nama tempat. Bandung, Bontang.
terus Jakarta, itu harus huruf kapital. Nih, yang ini ya. Nih, B, Bandung itu nama tempat, huruf kapital. Uwais itu nama orang, meskipun dia ada di tengah, tapi Uwais itu nama orang, jadi hurufnya huruf kapital. Lalu kakek Hamzah, Hamzah itu juga nama orang. Lalu di sini Rumah Sakit Amalia itu tempat, jadi A-nya besar, B-nya juga besar. Gitu. Kakak Ezi, ada yang ditanyakan? Nggak ada. Kakak siapa ini? Kakak Naisha, ada yang ditanyakan? Kalau tempat wisata dari huruf kapital Kak Ustazah. Tempat wisata itu namanya, misalnya tempat wisatanya itu Danau Toba, berarti Danau Tobanya besar, D-nya besar, Tobanya T-nya besar. Tapi kalau tulisannya tempat wisata aja enggak kapital. Nama tempatnya misalnya di Malang itu apa? Jatim Park, berarti Jatim Parknya huruf J-nya besar gitu ya. Itu Kakak ya. Nah, ini nama orang harus besar ya. Meskipun dia ada di tengah atau di akhir, kalau nama orang harus besar. Selanjutnya adalah huruf pertama pada nama hari. Nah, nama hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu hurufnya kapital. Nah, di sini terlihat Aisyah, A-nya huruf besar, lalu Cahaya, C-nya huruf besar. Dan terakhir di sini hari Selasa. Jangan lupa dikasih titik di akhirnya ya. Nggak kelihatan. Terlewat. Nah, oke. Sip. Nah, ini kepijit lagi. Bentar ya. Nah, seperti ini. Jadi, di akhir teman-teman menggunakan huruf kapital. Ini kalau dipijit, nah, udah. Jadi, di akhirnya teman-teman jangan lupa menggunakan tanda titik. Selanjutnya ada di apa? Di nama bulan. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Siapa yang sudah tahu nama-nama bulan, nama-nama hari? Alhamdulillah, Kakak Fira sudah bisa. Januari, Februari. Jumat, Sabtu, Minggu. Iya, itulah nama-nama hari. Kalau nama bulan ada yang sudah tahu, ada yang punya lagu nama-nama bulan. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan juga Desember gitu ya lagunya ya. Ada yang Nah, ini mengangkat seperti tangan. Ada yang siapa ini? mengangkat Kakak tangan. Zahi. Ya, Kakak Zahi, ada yang ditanyakan Kakak Zahi? Kakak Zahi ada yang ditanyakan? Kakak siapa ini? Kakak Aira. Kakak Aira ada yang ditanyakan? Tidak. Oh iya, kalau tidak bertanya jangan dipijit ya teman-teman ya, tangannya ya. Oke, terakhir ini nama bulan. Nama bulan itu Juni, di Agustus tuh huruf kapital. Uwais itu nama orang. Selain nama orang, dia di awal kalimat, jadi hurufnya kapital. Nah, terakhir nama suku. Jawa, Dayak, Batak, Bugis, Sunda, Mamuju, terus apalagi Bugis, dan lain-lain itu hurufnya huruf kapital ya. Alhamdulillah, terima kasih. Sudah selesai. Ada yang ditanyakan teman-teman? Tidak. Tidak ada yang ditanyakan. Ustazah mau izin minum. Ya, boleh. Nah, terus ada juga nih Ustazah mau ke sini. Nah, di sini teman-teman di site-nya banyak Ustazah temukan Bunda atau teman-teman ya tidak membuka apa aplikasi pembelajarannya, ada tugas terus ternyata lupa. Jadi teman-teman setiap hari meskipun ada video call
Setiap hari dibuka. Contoh ya, misalnya pekan pertama itu video call, terus pertemuan seperti ini. Nah, selain itu di pekan pertama itu ada juga yang Ustazah masukkan materinya. Jadi misalnya tadi udah video call mau baca-baca lagi ada. Ini di pekan pertama kemarin, meskipun tidak ada tugas, teman-teman baca. Oh, ada ini, ada apa? Ada hari yang harus dibaca di sini. Nah, ini dibaca. Nah, untuk yang pekan ini, pekan ketiga ini tanggal 6 September, Bahasa Indonesia. Nah, ini teman-teman bisa diklik, dibaca. Oh, ini ada lagunya. Kita nyalakan. Nah, ya kita nyanyi ya. Siap. Tanah Lot di Bali, Raja Ampat Papua Barat. Nasional, Komodo Nusa Tenggara Timur, Candi Borobudur di Jawa Tengah, Danau Toba di Sumatera, Bengawan di Kalimantan, Gunung Bromo di Jawa Timur, ada di Jakarta, di Jawa Barat. Hello, Oke. Nah, ada kan di sini. Jadi teman-teman nanti kalau lupa cara nadanya, Iya, ya Kakak Kopan, ya. ada suaranya. Oh iya, tadi Kakak Ihsan tadi kepijit kayaknya. Kak Ihsan lagi dorong-dorong tadi. Dorong-dorong kursi lagi belajar. Nah, ini di bawahnya itu saja kasih teksnya. Terus di atasnya kasih videonya. Jadi nanti teman-teman lupa cara menyanyikannya, tinggal diklik, tinggal nyanyi bersama. Terus yang di sini huruf kapital juga di bawah ada teksnya. Jadi kalau misalnya nanti ada tes ketika boleh dong misalnya Kakak Naisa menyanyikan lagu huruf kapital. Nah, jadi tinggal teman-teman hafalannya dari sini. Nah, di sini juga ada yang tadi Ustazah sebutkan di apa di PowerPoint tadi, di slide tadi ada di sini juga. Oh, Iya Kakak Kovan, ya. Ada yang ditanyakan lagi Kakak Kovan? tak ada. Oh, nggak ada. Oh, berarti tangannya. Oke. Kakak Naura ada yang ditanyakan Kakak Naura? Ustazah nanti kerjain PR kan? Oh iya, tugasnya ada di paling bawah sini ya. Nah, latihan tema 2 pekan 3 Bahasa Indonesia. Ada di sini ya, nanti tinggal dikerjakan. Ada 10. Nah, di sini ada contoh-contohnya huruf kapitalnya yang seperti apa, ada di sini. Nah, jadi teman-teman, kalau yang tadi tertinggal bisa dibuka di site-nya saja ya. Ada lagunya, mau hafalan lagunya nanti bisa di site saja. Ada pertanyaan sampai sini, ada pertanyaan? Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan? Oh, Kakak Calia mau bertanya tadi? Ngerjain soal di Site-nya HP, saja. Iya, di Google Form-nya ada. Iya, Kak, di Google Form-nya ada ya. Nah, itu juga ada di buku paketnya. Di buku paketnya yang materi tadi, yang lagu tuh ada di halaman 76. 76, 77, 78 itu semuanya ada di sini. Gitu. Ada yang mau ditanyakan mengenai huruf kapital dan lagu? Ada? Atau sudah jelas semua teman-teman? Nah, kemarin itu saja belum menjelaskan kata ganti. Kata ganti itu halaman 66. Boleh dibuka halaman 66? Kata ganti orang. Halaman 66 ya. Yang minggu kedua kan tidak video call ya, tidak dijelaskan. Sekarang saja mau jelaskan. Nah, teman-teman halaman 66 mengenal kata ganti ia dan mereka.
kata ganti iya itu untuk satu orang. Satu orang itu kata gantinya pakai iya. Contoh, kalimat satu, Uwais senang bermain bola. Kalau diganti Uwais, nanti yang kedua Uwais bermain bola di halaman sekolah. Nah, kalau misalnya kita ubah Uwaisnya menjadi iya, Uwais itu sendirian ya, jadi gantinya iya. Maka perubahannya kalimat satu, Uwais senang bermain bola. Yang kedua, iya bermain bola di halaman sekolah. Jadi kalau kata ganti untuk satu orang pakai iya. Lalu yang kedua, kata ganti mereka. Mereka itu lebih dari satu. Dua orang, tiga orang, empat orang itu kata gantinya mereka. Kata ganti mereka digunakan untuk mengganti nama orang atau benda yang jumlahnya lebih dari satu. Contoh, kalimat satu, Hamzah, Uwais, dan Fatimah suka membaca buku. Kalimat dua, Hamzah, Uwais, dan Fatimah membaca buku di perpustakaan. Ganti Nah, mereka. Hamzah, Uwais, Fatimah di kalimat kedua diganti dengan kata mereka. Mereka membaca buku di perpustakaan. Itu namanya kata ganti. Oke, yang latihan satu. Latihan satu, Uwais, Fikri, dan Cahaya suka membaca komik. Kata gantinya berarti lebih dari satu. Kata gantinya berarti Mereka. boleh di ya habis mereka Mereka. suka Baca komik. mereka suka membaca komik. Mereka. Benar. Oke. Hebat. Yang nomor dua. Nggak usah ditulis ya. Ini cuma dijawab aja. Nomor dua. Fatima senang bermain sepeda. Kata gantinya Iya, suka bermain sepeda. iya senang bermain sepeda. Nomor tiga, semua ustaz dan ustazah yang rapat di ruang guru. Gantinya Mereka. mereka sedang rapat di ruang guru. Mereka sedang rapat di ruang guru. Ya, benar. Banyak siswa ngantri di WC. Kata gantinya banyak. Ya, mereka mengantri di WC. Di WC. Iya, begitu teman-teman. Paham ya kalau kata ganti untuk lebih dari satu pakai mereka. Kalau misalnya kata gantinya satu orang pakai i. Ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Jadi tugasnya adalah Google Form aja. Google Form aja ya tugasnya. Oke. Ada yang ditanyakan lagi? Enggak. Saja mood dulu. Ada ya. Kalau tidak ada, kita akan tutup pembelajaran ini. Sebelum ditutup, coba Ustazah mau tanya. Tadi yang sholat subuhnya tepat waktu. Siapa angkat tangannya? Tepat waktu, misalnya jam 5 lebih sedikit lah. Gak kesiangan. Oh, Insya Allah banyaknya ya. Kakak Arka, terus siapa lagi? Kakak Wildan. Sekarang pertanyaannya, siapa yang tadi sholat subuh angkat tangan? Oke, wah, yang sholat subuh boleh dipijit itu tombol tangannya boleh. Ya, Alhamdulillah. Semua ini sudah sholat subuh tadi. Siapa yang tadi tidak sholat subuh? Angkat tangannya. Kakak Hana belum dimatikan. Kakak Isya. Yang tadi tidak sholat subuh. Oh iya. Yang tadi tidak sholat subuh, mudah-mudahan besok bisa sholat subuh ya. Kita doakan ya teman-teman. Teman-teman yang belum sholat subuh, mudah-mudahan besok sholat subuh. Ya. Siapa yang hari ini sudah sarapan? Yang sudah sarapan boleh dipijit. Pijit tangannya. Oh iya, Alhamdulillah. Siapa yang hari ini sudah sholat duha? Jam segini tadi, pagi-pagi sudah sholat duha. Angkat tangannya. Kakak Hana, Kakak Hafiz, Kak Ezi. Oke, yang belum setelah ini boleh teman-teman melaksanakan sholat duha ya.
Nanti kapan-kapan Ustazah akan ada sholat duha bersama, jadi virtual. Jadi sholat duhanya nanti di virtualkan, dilihatkan di HP-nya. Nanti Ustazah cek. Kita sholat duha bersama. Belum pernah ya sholat duha bersama ya. Tapi sholat duhanya nanti virtual. Jadi layarnya ditaruh sebelah sana teman-teman sholat gitu ya. Oke, kita akan tutup kegiatan ini ya teman-teman. Ntar saja mau kasih layar dulu. Nah, di sini. Oke. Oke, sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa selesai belajar. Doa selesai belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul Ta'ala. Doa naik kendaraan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi kepada Allah kami kembali keluar kelas. Dan ayat melainkan dengan izin Allah. Oke, sebentar ya. Nah, mungkin nanti ketika berdoa nanti seperti ini ya, Ustazah akan tampilkan doanya di layar biar teman-teman bisa membaca. Mudah-mudahan setiap hari kita membaca membuat kita hafal ya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kita tutup kegiatan ini dengan sudah membaca tadi. Sampai bertemu lagi di pembelajaran hari besok di matematika ya. Sebelum ditutup boleh lihat kamera dulu. Mau dipoto dulu ya. Kakak Calia, ada pertanyaan ini? Pijit-pijit? Oh tidak ada. Oke, siap. Senyum ya, siap ya, senyum. 1, 2, 3. Boleh bergaya masing-masing. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dadah. Semuanya, iya. Ustazah. Iya, Kakak Raisa. Sinyalnya keluar terus, jadi tadi pas foto keluar. Oh gitu, nggak apa-apa. Yang sebelumnya ada kayaknya. Mau foto juga dulu? Oh boleh. Mau foto boleh. Yuk foto dulu yuk. Ya, 1. Kakak Hana mau ikut foto sama Kakak Auzai mana nih? Kakak Auzai nih. Oke, siap. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1. Kakak Auzai buka kameranya sama Kakak Zurfa. Alhamdulillah sudah masuk juga tadi ya. Kakak Zurfa sama Kakak Auzai buka kameranya ya, mau dipoto dulu. Nah, sip. Nah, oke kita berfoto 1, 2, 3 berapa orang nih? Kakak Zurfa. Kakak Zurfa biar ada mukanya. Ayo buka kameranya dulu. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3.
Oke, terima kasih. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam.